bisa berbuat apa-apa karena Israel telah mengambilnya, sehingga seluruh anggotanya menjadi saksi atas seluruh perbuatannya. Karena itu kesempatan yang tidak bisa ulang bagi kita sekalian, yang tidak bisa diputar kembali. Tatkala saudara kita ditinggal 7 langkah dari makamnya, mungkar dan nakir membangunkan beliau almarhum maupun almarhumah. Di saat itu terkejut, saya ini sudah di mana? Mereka menyatakan bahwa saya itu kebenaran yang dijanjikan Allah. Karena mereka bersadar dan mereka bermohon kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, jikalau Kau beri kesempatan yang sebentar saja untuk kembalikan kami ke atas dunia lagi, ya Allah, saya akan menjadi orang yang baik. Saya benarkan kejadian ini. Namun hadirin yang berbahagia, kesempatan itu tidak ada lagi. Alhamdulillah, bagi kita sekarang masih diberi kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kesempatan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga di saat malaikat Israel memanggil kita bersiap dengan bekal yang utuh yang dapat kita banggakan mendapat Rabbi menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah yang mulia, hari ini hari bersejarah. Umat muslim sedunia ada yang membenarkan kejadian, ada yang ragu tentang kejadian, bahkan ada yang menolak tentang kejadian ini, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bagi kita sekalian yang masih membenarkan tentang peristiwa ini, yang hakul yakin dengan peristiwa ini, karena ayat itu diawali subhanalladzi, maha suci Allah, asra, yang telah memperjalankan hambanya Muhammad Rasulullah SAW. Karena tidak ada yang mungkin pasti terjadi, tidak ada yang mustahil bagi Allah jika Allah sudah punya iradatnya. Jangankan cuma satu orang Muhammad, beribu-ribu Muhammad, jika Allah sudah punya iradah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, maka terjadi. Khabar tidak akan menguraikan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj itu karena terlalu waktu panjang. Perlu 3 hal yang kita petik dari peristiwa itu, yang harus kita siapkan, yang harus kita teladani, agar supaya kita kelak benar-benar menjadi hambanya yang mulia. Yang pertama, kita sebagai pengikut Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sadar-sadarnya bahwasanya kita itu dhaif, lemah, manusia yang tak luput dari khilaf dan dosa. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang sudah dijamin maksum, namun sebagai pelajaran bagi kita semuanya, kenapa baginda masih dibedah dadanya?
dibersihkan tubuhnya, dibersihkan jiwanya dari setan laknatullah yang telah bercongkol dalam tubuh setiap insan. Setiap manusia itu ada nafsu-nafsu yang ingin menjatuhkan derajat kita semuanya. Tidak pandang bulu manusianya itu siapa, di mana, apa jabatan pangkatan. Semuanya ada. Nafsu amarah punya, nafsu lawamah punya, nafsu syawamah apa lagi? Tinggal kita pilih nafsu yang mana. Bagi yang ingin selamat, pilihlah nafsu mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu yang tenang, nafsu yang damai, mereka tidak terbiur dengan keindahan-keindahan yang sifatnya semu, yang sifatnya sementara. Lewat mimbar Jumat ini, mari sama-sama kita mencoba untuk meredam nafsu-nafsu yang lainnya. Kita munculkan nafsu mutmainnah ke depannya untuk selalu menekan keinginan-keinginan kita yang kurang pas. Selagi kita hidup, wajar kita pengen keindahan, pengen kebagusan, pengen kehormatan. Namun ingatlah baik semuanya, keindahan, kebagusan, kehormatan yang hakiki itu hanya milik Allah Rabbul Jalal. Bagi kita tak punya apa-apa. Hiasi diri kita itu dengan iman dan takwa, karena pada sesungguhnya keindahan-keindahan yang semua itu tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila ahsabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hati dan perbuatan kita yang dipandang oleh Allah berdasarkan iman dan takwa. Karenanya yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua, untuk menggapai ini hadirin yang berbahagia tidak mudah. Karena godaan kehidupan dunia itu pasti ada. Makanya baginda Rasulullah SAW dimi'rajkan, diangkat ke langit sana. Untuk apa? Untuk bisa memilih, untuk bisa selalu tawadhu dengan kekurangan-kekurangan yang ada. Di langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 beliau dijumpakan oleh pendahulunya, para nabi-nabi yang telah berdahulu. Inilah wahai Muhammad, leluhur-leluhur kamu yang harus kamu teladani dalam kehidupan, yang mereka ahli dalam bermacam-macam bidang ilmu, tapi tidak ada satupun manusia yang semuanya bisa. Sekali lagi, tidak ada seorang pun semuanya para pendahulu yang semuanya bisa. Mereka terbatas. Ditemukan Nabi Adam juga terbatas ilmunya, walaupun mereka ahli dalam pertanian dan sebagainya. Ditemukan dengan Nabi Isa alaihissalam juga terbatas, walaupun ahli mereka dalam pengobatan. Begitu selanjutnya. Kemampuan manusia itu ada batasnya. Makanya pelajaran yang berharga bagi kita hadirin pendengar yang berbahagia. Tatkala kita dianugerahi Allah Subhanahu wa taala satu ilmu, tidak usah kita bangga-banggakan kita sebagai orang yang ahli
hari ini. Dasarnya yang pertama tadi, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kehidupan tidak cukup di dunia. Kita akan kembali ke yang asal sana, yakni menghadapi lahir. Dikunci Isra wal Mi'raj itu dengan suatu ibadah yang tidak ada tawarnya, tak bisa ditunda. Salat, salat, salat. Seluruh amal ibadah yang telah kita siapkan, seluruh kepintaran, bermacam-macam disiplin ilmu yang telah kita miliki, yang sudah kita rancang begitu indahnya, belum ada apa-apanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya kunci yang amat kokoh, yakni salat. Di situ pula para mufassirin, para pendahulu kita mengingatkan kepada kita sekalian betapa pentingnya salat itu dalam kehidupan kita sebagai pembuka, pengunci dari segala amal yang telah kita lakukan. Awwalu ma yuhassabu bi 'abdu ila yaumil qiyamah as-salat. Yang lain-lainnya belum ditanya, yang lain-lainnya belum diterima. Tapi kalau kita sholat, insya Allah yang lainnya mengikut. Itu pula orang yang mengikut dengan syiar kita, mewajibkan kepada saudara-saudara kita yang mereka belum sempat sholat selama hidupnya, tatkala dipanggil Nairobi, tolong sholatkan. Gunanya untuk apa? Supaya bisa mengunci amal-amal kebaikan selama ini dan mengantarkan kebaikan mereka menghadapi Nairobi. Semoga khutbah singkat ini menggugah hati kita sekalian dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.